Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Padilla Putri ingin mempresentasikan tentang konsep dasar akuntansi. Berikut penjelasannya. Pengertian akuntansi. Secara harfiah, akuntansi adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu accounting, artinya menghitung. Dalam proses pencatatan transaksi keuangan, seorang akuntan akan mengidentifikasikan transaksi tersebut ke dalam berbagai akun seperti kas, piutang, dan utang dagang. Jadi, akuntansi mencatat, merekam, dan menangkap segala aktivitas sesuai jalannya. Seni mencatat dan meringkas data transaksi keuangan, kemudian mengidentifikasi transaksi akan memberikan akibat pada suatu ekonomi atau baik individu maupun organisasi. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama ada American Accounting Association, yaitu proses yang terdiri atas pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Yang kedua ada American Institute of Certificate Public Accounts, yaitu proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian. Yang ketiga ada Niswager Fest and Warren, yaitu proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi. Tujuan dan fungsi akuntansi. Yang pertama kita bahas tujuannya, yaitu mampu menyediakan informasi keuangan. Yang kedua menyediakan informasi yang relevan. Yang ketiga penyiapan sesuatu laporan yang akurat. Selanjutnya dapat melakukan dokumentasi pencatatan sehingga perusahaan selalu memiliki bukti pertanggungjawabkan. Terakhir yaitu menyediakan informasi seputar transaksi data keuangan dengan waktu lebih cepat di saat itu juga. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi akuntansi. Yang pertama adalah menarik konsumen serta investor. Yang kedua membantu kemudahan mendapat pinjaman. Yang ketiga menentukan perencanaan keuangan masa depan perusahaan. Dan yang keempat atau yang terakhir membantu penagihan piutang dari konsumen. Sifat akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai realitas ekonomi. Di sini akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran realitas perusahaan pada saat ini sehingga laporan akuntansi dianggap menggambarkan situasi ekonomi perusahaan sekarang. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa, yaitu akuntansi adalah bahasa perusahaan yang dapat mengkomunikasikan suatu perusahaan yang dilaporkannya. Yang ketiga, akuntansi sebagai catatan historis, yaitu di sini akuntansi dianggap memberi sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungan di masa lalu. Yang keempat, akuntansi sebagai teknologi. Akuntansi adalah bagian praktek, jadi akuntansi dianggap sebagai teori yang mampu mempengaruhi lingkungan sosial, sehingga akuntansi harus diolah dengan teknologi yang berbeda dahulu. Teknologi dapat merubah atau mentransfer suatu bahan menjadi bahan yang lain yang lebih bermanfaat. Selanjutnya yang kelima, akuntansi sebagai komoditas, di mana komoditas inilah barang yang dapat dijual kepada konsumen karena data. Dan yang keenam yaitu akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban. Di sini akuntansi dapat dijadikan media untuk pertanggungjawaban pengelolaan suatu entitas perusahaan. Adanya akuntansi, sumber kekayaan yang dikelola dapat ditelusuri arus masuk dan keluarnya. Seterusnya yang ketujuh adalah akuntansi sebagai sistem ideologi, yaitu menganggap bahwa akuntansi adalah alat untuk melegitimasi keadaan struktur sosial ekonomi dan politik kapasitas. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu akuntansi sebagai sistem informasi yang merupakan teknik menggambarkan proses penghubungan suatu data dan para penerima informasi melalui komunikasi. Akuntansi memiliki siklus yang disebut accounting cycle, yaitu memproses bukti informasi yang dikenal dengan laporan keuangan yang dapat digunakan masyarakat untuk proses pengambilan keputusan. Manfaat dan kelompok bidang akuntansi. Perusahaan dapat menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dengan pihak berkepentingan khas dalam kehidupan sehari-hari. Dapat melakukan manajemen keuangan yang baik untuk pemasukan dan pengeluaran, dapat melakukan dokumentasi atas semua data transaksi keuangan, sehingga dapat menjadi bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan terutama sewaktu proses audit.
Kelompok bidang akuntansi terdiri dari akuntansi keuangan, yaitu bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan dengan melaporkan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial. Selanjutnya, akuntansi manajemen, yaitu bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, akuntansi perpajakan, yaitu akuntansi yang berkegiatan berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan penyusutan laporan pajak. Dan yang keempat adalah akuntansi pemeriksaan, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Dan yang terakhir adalah akuntansi biaya, adalah bidang akuntansi yang mencatat atau menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi atau suatu barang atau produk. Pihak yang membutuhkan informasi akuntansi terdapat pihak internal dan eksternal. Yang pertama kita membahas pihak internal, yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham adalah berkepentingan karena untuk mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan. Jika mendapatkan untung, maka kekayaan pemilik atau pemegang saham akan bertambah, sedangkan sebaliknya. Jika perusahaan rugi, maka kekayaan pemilik pun akan terus berkurang. Yang kedua, manajemen. Manajemen menggunakan informasi akuntansi yang mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi untuk mengambil keputusan penting dan tindakan yang tepat. Setelah itu ada pihak eksternal, yaitu yang pertama kita membahas tentang kreditor, di mana selain pemilik modal sendiri, di sini pasti akan ada pinjaman dari pihak lain seperti bank atau lembaga lainnya untuk menambah biaya kegiatan operasional. Nah, pada kreditor ini membutuhkan akuntansi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian kredit. Yang kedua yaitu investor atau calon investor, di mana investor membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu keputusan dalam mengambil, membeli, menahan atau menjual kembali investasi tersebut, serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Yang ketiga ada pemerintah, di mana pemerintah memerlukan akuntansi untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dan untuk mengawasi pajak tersebut. Ketika perusahaan menghasilkan laba, maka pemerintah akan memungut pajak berupa pajak penghasilan. Dan yang keempat, ada masyarakat, di mana masyarakat ini yang berada di sekitar perusahaan dan berkepentingan terhadap perusahaan, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dan yang kelima, ada pegawai, di mana pegawai sangat membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui stabilitas perusahaan. Laporan keuangan dan jenisnya. Laporan keuangan adalah sebuah format catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja usaha dan perusahaan tersebut, yang berisi pencatatan transaksi pembelian, penjualan, maupun transaksi bisnis lainnya yang bernilai ekonomi dan moneter. Jenis laporan keuangan, yang pertama ada laporan laba rugi, digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui posisi laba dan kerugian perusahaan sehingga dapat menilai kinerja keuangan. Dan modal adalah keuangan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih sebuah usaha selama satu periode akuntansi. Dan yang ketiga yaitu laporan neraca adalah laporan keuangan sederhana yang terdiri dari beberapa informasi yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah usaha atau perusahaan. Dan yang keempat, laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi tentang aliran kas yang masuk dan keluar pada sebuah usaha. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang.
Selanjutnya yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu jenis laporan keuangan suatu entitas perusahaan atau usaha dan tujuan pembuatan laporan terkait informasi keuangan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.